Saya akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang saya untuk mencoba menunjukkan apa yang saya pahami dari situasi yang mungkin tidak akan pernah saya mengerti. Jadi, ini dimulai di tahun junior saya di sekolah menengah. Beberapa teman lama saya suka bermain bola basket setelah sekolah. Saya berada di tim sekolah, jadi ketika kami tidak dalam musim, saya dan 2 atau 3 teman akan pergi ke gym dan menembak bola selama sekitar 1 jam. Salah satu teman saya, Rian, telah merencanakan untuk bergabung dengan tentara sejak SMP, jadi dia suka tetap aktif dan bermain dengan kami. Jadi selama musim panas memasuki tahun junior saya memiliki kunci gym, dan kami pergi ke sana pada hari Minggu untuk bermain. Saya berada di mobil saya, dan Rian belum menanggapi tentang bermain hari itu, jadi saya meneleponnya dalam perjalanan dari mobil saya. Dia menjawab telepon dan dia berada di tengah-tengah serangan panik. Saya tidak melebih-lebihkan. Dia kemudian memberitahu saya tentang pacar yang telah dia temui selama sekitar 4 bulan, dan bahwa tidak sampai 2 jam sebelumnya adik perempuannya menemukan ayah mereka tergantung dari balok penyangga di ruang bawah tanah. Saya sangat terkejut sehingga saya hanya memberitahunya bahwa saya di sini untuk membantu dengan cara apapun yang saya bisa, dan mengakhiri panggilan. Saya biarkan beberapa hari berlalu tanpa melihatnya, dan selalu memeriksa apakah dia baik-baik saja melalui teks atau panggilan. Rian berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia akan tiba-tiba mengalami serangan panik pada trauma sedikit pun, dan terpaksa pergi ke terapis. Sekarang tanpa berterus terang, tetapi saya tidak pernah menyangka ini akan menimpanya begitu parah. Dia pernah melalui masalah di rumah sebelumnya, jadi saya pikir dia akan menanganinya dengan lebih mudah. Jadi kira-kira sebulan kemudian karena semua teman kami yang lain telah menjauhkan diri dari Rian, dia terpaksa memberitahu saya bahwa dia pada dasarnya terperangkap di tengah-tengah masalah hubungan orang tua pacarnya. Suami yang membunuh diri itu bekerja sebagai tukang kayu, dan istrinya dan dia telah membuat keputusan bahwa setelah anak perempuan mereka cukup dewasa untuk menjaga diri mereka sendiri, istrinya akan pergi ke sekolah keperawatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi menjelang akhir sekolahnya yang telah menyebabkan mereka berhutang jauh, istrinya memulai hubungan seksual yang berat dengan seorang pak di rumah sakit tempat dia bekerja. Suaminya menemukan email di komputernya, dan berencana untuk menceraikannya dan menggunakan email itu untuk keluar dari hutangnya dan mendapatkan hak asuh anak-anak perempuannya. Pada hari dia membunuh diri, komputer itu hilang. Jadi lelaki itu pecah dan merayu istrinya untuk email itu. Tanpa itu, dia akan memenangkan hak asuh anak-anak karena pendapatan ganda baru yang besar dengan pacar PA-nya sementara secara efektif meninggalkan suaminya dengan sebuah mobil, beberapa perabotan, dan gunung hutang yang tidak dapat dihapus dalam kebangkrutan. Jadi dia membunuh diri. Dan Rian tahu ini terjadi sepanjang waktu. Pacar Rian bagaimanapun tidak tahu, dan saya harap dia tidak akan tahu. Setelah ini Rian dan saya menjadi seperti saudara. Dia memutuskan pacarnya kira-kira 11 bulan kemudian sehari setelah ulang tahunnya. Saya tidak menyalahkannya karena dia berubah menjadi monster yang melekat beberapa bulan kemudian. Dia harus mempertahankan komunikasi teks yang berterusan, dia akan menelepon setiap beberapa jam dan tidak memiliki teman lain. Dia tidak menginginkan apa-apa selain hanya berhubung secara berterusan. Ini membebaninya dan ketika bekerja sambilan di kedai runcit dia mulai bergaul dengan juruang ini yang membuat dunianya. Dia tidak pernah memberitahu saya itu, tetapi saya hanya melihat dia berseri-seri apabila dia bercakap tentangnya. Jadi Rian dan pacarnya berpisah. Dia menjadi gila selama beberapa minggu, dan sekarang dia baik-baik saja. Ini terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Rian bergabung dengan Angkatan Darat dan berangkat untuk latihan dasar pada bulan Juli kami lulus. Saya pergi ke perguruan tinggi, dan kami terus berhubung walaupun kami jarang berjumpa. Sekarang inilah putaran terakhir saya. Pada bulan Juli tahun ini dia mendapat cuti di tempat kerja, dan kami semua nongkrong di sebuah bar di kampung halaman kami dengan semua teman lama kami. Kami membicarakan subjek momen seksual terendah yang pernah kami alami. Rian memberitahu kami semua bahwa ketika dia dan pacarnya bersama, dia nongkrong dengannya di rumahnya sebelum dia pergi berlatih bola voli. Dia pergi berlatih, dan ibunya menangkapnya dalam percakapan. Jadi wanita ini duduk di sebelahnya, dan memberitahunya betapa kesepiannya dia sejak suaminya meninggal dunia. Dia tahu Rian tahu mengapa suaminya membunuh diri. Dia mulai berpelukan dengannya, dan mulai melakukannya untuknya. Dia tidak menghentikannya. Rian telah berada dalam tur di Korea selama sebulan. Dia sebenarnya telah naik pangkat beberapa kali, dan masih merupakan orang yang paling menarik yang pernah saya temui. Untuk lebih banyak pengakuan hidup nyata dan cerita perselingkuhan lainnya, berlangganan saluran ini dan klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan unggahan baru.